Dikumur-kumur dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Meli Seviana dengan NPM 2021215038. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan model membaca total untuk memahami informasi fokus terhadap teks bacaan. Yuk disimak. Keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang perlu dikuasai agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Menurut Djorjo Wijojo, di kalangan mahasiswa dan siswa, membaca merupakan hal yang sangat penting sehingga sudah diajarkan sejak taman anak-anak. Ketika menginjak SD, kelas 1 dan 2, siswa diajarkan membaca permulaan yang nantinya menjadi landasan untuk membaca lebih lanjut dan memahami ilmu yang sangat luas, khususnya untuk pengajaran bahasa Indonesia. Dalam memahami isi bacaan pada membaca lanjut, diperlukan strategi atau teknik membaca yang tepat. Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain: 1. Membaca cepat, 2. Membaca bergantian, 3. Presenter, 4. Membaca teks pidato, 5. Membaca berita, 6. Membaca intensif, 7. Membaca kritis, 8. Membaca memindai, 9. Memberi catatan bacaan, dan 10. Mengubah bacaan ke dalam gambar. Berdasarkan laporan The International Association for the Evolution of Education Equipment dikutip dari Ermanto bahwa kemampuan membaca siswa sekolah dasar di Indonesia menduduki peringkat ke-26 dari 27 negara sampel. Hasil penelitian tersebut menggambarkan standar membaca siswa yang masih rendah. Di samping itu, di lapangan dan masyarakat ditemukan kurangnya kemampuan pemahaman isi bacaan. Pemahaman isi bacaan dalam pembelajaran membaca selama ini hanya berfokus pada pertanyaan yang tersedia di buku bacaan, sedangkan pemahaman informasi fokus yang melibatkan berbagai aspek terabaikan. Oleh sebab itu, guru perlu melatih siswa untuk menentukan dan memahami informasi fokus menggunakan contoh-contoh yang baik dalam pembelajaran. A. Kemampuan memahami informasi fokus terhadap teks bacaan melalui model membaca total. 1. Informasi fokus. Hal terpenting dalam membaca adalah mendapatkan informasi. Berbagai informasi penting yang diinginkan dapat diperoleh melalui informasi fokus atau hal-hal terpenting yang tersebar dalam teks bacaan. Oleh sebab itu, jika informasi fokus yang tersebar dalam teks bacaan tersebut dapat diketahui oleh ditentukan, efisiensi membaca akan lebih baik karena konsentrasi perhatian dan pikiran dapat diarahkan pada informasi itu. Uraian tentang informasi fokus di atas sejalan dengan pendapat Jamarah yang mengatakan informasi fokus merupakan hal yang tidak lepas dari pembicaraan masalah membaca. Bahkan informasi fokus inilah yang menjadi persoalan mendasar dari kegiatan membaca seseorang. Hasil membaca yang optimal akan banyak dibantu dengan mempergunakan informasi fokus. Dengan demikian, dasar utama adalah memahami isi bacaan adalah informasi fokus. Kemampuan memahami informasi fokus yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kemampuan siswa memahami hal-hal terpenting atau informasi terpenting yang terdapat dalam teks bacaan berupa kemampuan menemukan dan memahami ide pokok isi bacaan, ide pokok paragraf, ide pendukung paragraf, ide pokok kalimat, dan kata-kata kunci atau hal-hal penting dalam bacaan, kemampuan untuk membuat simpulan akhir isi bacaan, dan kemampuan untuk membuat rangkuman isi bacaan dengan cara mengembangkan ide pokok bacaan berdasarkan pengalaman atau skemata yang dimiliki dan menggunakan bahasa sendiri. 2. Model membaca total. Model membaca total dapat meningkatkan kemampuan siswa memahami informasi fokus terhadap teks bacaan dan dapat memperbaiki proses pembelajaran membaca menjadi menyenangkan. Model membaca total yang diciptakan oleh peneliti ini merupakan sebuah model baru dalam pembelajaran membaca pemahaman. Model membaca total adalah sebuah bentuk atau pola pembelajaran membaca pemahaman yang di dalamnya berisi tujuan, sumber belajar, kegiatan, dan evaluasi yang dapat dijadikan sebagai alat meningkatkan kemampuan siswa memahami informasi fokus terhadap teks bacaan secara total. Membaca teks melalui model membaca total dilaksanakan dengan teknik baca layap dan baca tatap. Membaca teks dengan teknik baca layap atau skimming yaitu membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum suatu bacaan atau sebagainya. Isi umum dimaksud mungkin adalah informasi fokus, tetapi mungkin juga hanya sebagai dasar untuk menduga apakah
bacaan atau bagian bacaan itu berisi informasi fokus yang telah ditentukan. Membaca teks dengan teknik baca tatap atau skimming, yaitu membaca dengan cepat dan dengan memusatkan perhatian untuk menemukan bagian bacaan yang berisi informasi fokus yang telah ditentukan. Dan seterusnya, membaca bagian itu diteliti sehingga informasi fokus itu ditemukan dengan tepat dan dipahami dengan benar. Sehubungan dengan cara membaca teks melalui MMT, siswa lebih difokuskan untuk menggunakan teknik baca layap dan baca tatap. Dalam hal ini bukan berarti siswa tidak diperbolehkan untuk menggunakan teknik atau cara baca pilih dan baca lompat. Dalam situasi tertentu, kedua cara ini juga digunakan, terutama pada saat siswa diminta membaca ulang teks untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan informasi fokus. Dalam sebuah paragraf, ide pokok pengarang dapat ditemukan dalam kalimat topik, sedangkan ide pendukung pengarang dapat ditemukan dalam kalimat jabaran atau penjelasan atau kalimat pendukung. Dengan demikian, jika kita ingin mengetahui informasi fokus yang utama, bacalah kalimat topik dalam setiap paragraf yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Kemudian, temukanlah pikiran pokoknya. Selanjutnya, hubungkan dengan skemata yang dimiliki. Dengan begitu, kita dapat menguasai isi bacaan secara keseluruhan dengan baik. Perlu diingat bahwa kalimat topik dalam sebuah paragraf biasanya dapat ditemukan di awal paragraf, mungkin juga di tengah paragraf, atau mungkin juga di awal dan di akhir paragraf. Dalam membaca apa saja, untuk mendapatkan informasi, sebaiknya kita menentukan pikiran pokok yang terdapat dalam bacaan tersebut. Janganlah membuang waktu untuk menekuni pikiran jabarannya atau kalimat jabarannya. Sudarsono mengatakan bahwa baik secara emosional maupun secara intelektual, kita harus tunduk pada prinsip satu ini. Apabila kita membaca untuk mendapatkan ide pokok, dengan sendirinya detail akan terus terurus. Yang dimaksud detail di sini adalah kalimat jabaran atau kalimat penjelas. Dalam hal ini, jika ide atau pikiran pokok sulit dikenali dalam sebuah bacaan, kita perlu membaca semua detail atau kalimat jabaran secara hati-hati agar lebih memahaminya. Jika ide pokok atau pikiran pokok sudah kita dapatkan, kita dapat menjabarkan detail yang mendukung atau kita dapat membaca detail atau kalimat jabaran tersebut dengan kecepatan tinggi. Dalam penggunaan model membaca total untuk memahami informasi fokus terhadap teks bacaan, kunci utamanya adalah mendapatkan ide pokok setiap paragraf dan ide pokok wacana atau teks bacaan secara keseluruhan. Dalam sebuah paragraf yang baik, hanya terdapat satu kalimat topik atau kalimat pokok atau kalimat kunci. Kalimat itu mengandung ide pokok atau pikiran pokok paragraf. Kalimat lainnya dalam paragraf tersebut adalah kalimat jabaran atau kalimat pendukung atau kalimat penjelas yang menguraikan, menjelaskan, melukiskan, menjabarkan, atau menyajikan contoh-contoh ide pokok. Pada dasarnya, masing-masing penulis memiliki gaya tersendiri dalam meletakkan ide pokoknya dalam sebuah paragraf. Lazimnya, ide pokok berada di awal paragraf, di tengah paragraf, di awal, dan di akhir paragraf, atau ada kalanya di seluruh paragraf. Untuk mendapatkan ide pokok dalam bacaan dengan cepat, kita harus berpikir sama dengan pengarangnya. Dalam hal ini, disarankan agar dalam membaca sebaiknya mengikuti struktur dan gaya penulisan pengarangnya dengan ketentuan sebagai berikut. Hendaklah Anda membaca dengan mendesak dengan tujuan mendapatkan ide pokok secara cepat. Jangan membaca kata demi kata, tapi serap idenya dan bergeraklah lebih cepat, tetapi jangan kehilangan pengertian. Hendaklah Anda membaca dengan cepat dan cepatlah Anda mengerti idenya, serta teruskan Anda membaca ke bagian lain. Anda harus melecut diri untuk mencari arti sentral. Hendaknya Anda kurangi kebiasaan menekuni detail kecil. Cepatlah Anda bereaksi terhadap pokok atau suatu karangan dengan cermat. Anda memang harus melakukan membaca dengan cepat, tetapi harus ingat terhadap kefleksibelan sehingga cara membaca ada kalanya diperlambat. Janganlah Anda terlalu cepat membaca di luar hal yang normal sehingga kehilangan pemahaman. Rasakan bahwa Anda membaca lebih cepat daripada biasanya. Yang tidak layak diperhatikan hendaklah Anda pandang dengan cepat dan alihkan perhatian Anda ke pokok. Janganlah Anda terlalu menghiraukan detail kecil, selesaikan bacaan Anda tanpa membuang waktu.
Cepat Anda dapatkan buah pikiran pengarang, tetapi jangan Anda tergesa-gesa hingga mengakibatkan ketegangan. Ketegangan dan ketergesahan tidak akan membantu memahami dengan cepat. Anda perlu berkonsentrasi dengan cepat dan tepat, terlibat penuh pada ide, gagasan yang tercetak, dan untuk sementara terlepas dari dunia luar. Penggunaan model membaca total pada dasarnya sangatlah mudah dan lebih praktis untuk membaca sebuah teks dengan tujuan untuk memahami informasi fokus yang terdapat di dalam teks bacaan tersebut. Agar isi bacaan tersebut dapat dipahami secara total atau secara keseluruhan, kita tidak perlu membaca secara detail teks bacaan tersebut. Akan tetapi, melalui model membaca total, kita dapat memahami isi bacaan tersebut secara total atau dapat memahami secara keseluruhan atau secara total makna-makna yang tersebar di dalam teks bacaan tersebut dengan cara tentukan dan pahami informasi fokusnya. Informasi fokus itu dapat kita temukan dalam kalimat topik. Di dalam kalimat topik ini terkandung ide pokok atau pikiran pokok pengarang. Ide pokok inilah yang menjadi informasi fokus utama. Sementara itu, informasi fokus pendukung dapat kita temukan dalam kalimat jabaran. Di dalam kalimat jabaran ini terkandung ide jabaran atau pikiran jabaran pengarang. Pikiran jabaran inilah yang menjadi informasi fokus pendukung. Dalam menggunakan model membaca total, untuk memahami informasi fokus terhadap teks bacaan, kunci utamanya yaitu mendapatkan ide pokok setiap paragraf dan ide pokok wacana atau teks bacaan keseluruhan. Sebuah paragraf yang baik hanya terdapat satu kalimat topik atau kalimat pokok atau kalimat kunci di mana kalimat itu mengandung ide pokok atau pikiran pokok paragraf. Kalimat lainnya adalah kalimat jabaran atau kalimat pendukung atau kalimat penjelas. 3. Perlibatan gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual dalam model membaca total. Dalam penggunaan model membaca total, siswa dituntut untuk memanfaatkan gaya belajar yang dimiliki secara optimal, yaitu gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual yang dikenal dengan gaya Safi. Menurut Meller, somatis belajar dengan bergerak dan berbuat, auditoris belajar dengan berbicara dan mendengar, visual belajar dengan mengamati dan menggambarkan, intelektual belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Keempat cara ini merupakan unsur terpadu sehingga belajar yang baik jika semuanya digunakan secara simultan. Cara yang dilakukan untuk mendalami pemahaman terhadap isi bacaan atau informasi fokus dengan melibatkan gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual sebagai berikut. Siswa diminta untuk membaca dengan gaya somatis, yaitu setelah selesai membaca teks, siswa diminta untuk memperagakan hasil pemahamannya terhadap isi bacaan, khususnya ketika siswa menyampaikan hasil rangkuman isi bacaan di depan kelas dengan melibatkan bahasa tubuh. Ketika sedang membaca, kadang-kadang siswa diminta sambil menggerakkan anggota tubuh, misalnya dengan cara menggerakkan kaki kiri bersama dengan tangan kanan atau tangan kiri bersamaan dengan kaki kanan secara berselang-seling sambil mengamati kalimat-kalimat yang diberikan makna kepadanya. Siswa diminta untuk membaca dengan gaya auditoris, yaitu membaca dengan keras atau dengan suara apabila menemukan kata-kata dan kalimat-kalimat panjang yang sulit sekali dicerna. Siswa diminta untuk membaca dengan gaya visual, yaitu membaca dengan membayangkan. Siswa harus berhenti sejenak untuk membayangkan. Begitu siswa selesai membaca sebuah kalimat yang memberikan makna kepadanya dan membaca dengan memfokuskan diri pada maksud kalimat-kalimat yang dibaca dan menghubungkannya dengan pengalaman atau skemata yang dimiliki, melakukan tinjauan umum mengenai isi bacaan atau menggambarkan peta pikiran. Siswa diminta untuk membaca dengan gaya intelektual, yaitu membaca dengan cara merenung. Dalam hal ini, setelah siswa selesai membaca kalimat yang memberikan makna kepadanya, siswa diminta secepatnya merenungkan kalimat tersebut dan menghubungkannya dengan pengalaman yang dimiliki agar kalimat yang dibaca dapat dipahami benar maksudnya. Dengan gaya intelektual ini, guru juga menyuruh siswa melakukan proses mengikat makna. Dalam hal ini, siswa diminta menghubungkan kembali hasil pemahamannya terhadap isi bacaan dengan pengalaman atau skemata yang dimilikinya. 4. Menjawab pertanyaan dengan teknik baca pilih atau baca lompat. Untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan
Dengan informasi fokus yang berupa menentukan ide pokok isi bacaan, ide pokok paragraf, ide pendukung paragraf, ide pokok kalimat, dan kata-kata kunci atau hal-hal penting dalam bacaan melalui model membaca total, sebaiknya siswa membaca ulang teks dengan teknik baca pilih dan baca lompat. Membaca teks dengan teknik baca pilih atau selecting, yaitu membaca dengan cara memilih bagian bacaan yang dianggap relevan atau berisi informasi fokus yang telah ditentukan. Sedangkan membaca dengan teknik baca lompat atau skipping, yaitu membaca dengan cara melampaui atau melompati bagian-bagian lain untuk menemukan bagian bacaan yang relevan. Kedua cara ini juga digunakan secara berkesinambungan loh. 5. Membuat simpulan akhir isi bacaan. Selain menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan informasi fokus melalui model membaca total pembaca, siswa juga diminta untuk membuat simpulan akhir isi bacaan. Hasil simpulan akhir isi bacaan itu dapat dijadikan salah satu pokok atau ukur untuk mengetahui kemampuan siswa memahami isi bacaan atau informasi fokus. Oleh sebab itu, melalui model ini, guru harus mampu membimbing siswa untuk mendapatkan simpulan akhir isi bacaan dengan cara mengambil ide pokok isi bacaan dan dihubungkan dengan pengalaman atau skemata yang dimiliki yang kemudian dikembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri agar menjadi sebuah simpulan yang baik. Isi dari simpulan akhir isi bacaan dapat berupa pernyataan, imbauan, ajakan, saran, dan lain-lain yang sesuai dengan ide pokok bacaan yang dibuat dalam bentuk kalimat yang merupakan hasil solusi atau pemecahan masalah dari pokok permasalahan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. B. Kemampuan membuat rangkuman isi bacaan melalui model membaca total. Untuk mengetahui kemampuan siswa memahami isi bacaan secara total atau secara keseluruhan, melalui model membaca total ini juga dilihat tingkat kemampuan siswa membuat rangkuman isi bacaan. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan siswa memiliki kemampuan yang baik dalam membuat rangkuman isi bacaan, yaitu menandakan bahwa siswa tersebut telah dapat menguasai isi bacaan tersebut dengan baik dan dapat pula dikatakan bahwa pemahaman siswa memahami informasi fokus terhadap teks bacaan itu juga berarti semakin baik. Rangkuman atau ikhtisar pada dasarnya sama dengan ringkasan, hanya pada unsur-unsur tertentu berbeda, sehingga melahirkan ciri-ciri yang berbeda di antara keduanya. Untuk membuat sebuah rangkuman isi bacaan melalui model membaca total dapat menggunakan cara-cara berikut. Membaca naskah asli seluruhnya melalui model membaca total, mencatat hal-hal penting atau gagasan utama, membuat peta pikiran berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat dalam bacaan untuk mempermudah membuat rangkuman isi bacaan, menyusun catatan-catatan penting atau gagasan penting yang sudah digarisbawahi, dan juga hasil dari pemetaan pikiran tersebut menjadi sebuah rangkuman isi bacaan dan mengubahnya dengan kalimat sendiri sehingga menarik untuk dibaca. Dengan cara di atas, siswa dapat memahami isi bacaan tersebut dengan baik dan akan mengingatnya kembali dalam waktu yang lama. Dalam hal ini sependapat dengan Wainwright yang mengatakan bahwa setelah membaca seharusnya kita mampu mengingat informasi dalam bacaan tersebut. Untuk membuktikan kemampuan kita dalam mengingat isi bacaan yang telah dibaca dapat dilakukan dengan cara membuat rangkuman isi bacaan. C. Lalu apa sih kelebihan dan kelemahan model membaca total? Model membaca total ini memiliki kelebihan atau keunggulan. Di antaranya, siswa dapat memahami dan meningkatkan kemampuannya untuk memahami informasi fokus dalam teks bacaan. Siswa dapat membaca dengan cepat dan tepat, memahami secara total isi bacaan atau memahami secara total makna-makna yang tersebar dalam teks bacaan, khususnya memahami informasi fokus terhadap teks bacaan. Siswa dapat menentukan dan memahami ide pokok setiap paragraf dalam teks bacaan dengan cepat dan tepat. Siswa dapat berpikir secara kritis dan dapat pula mengembangkan ide pokok setiap paragraf dan ide pokok dari isi bacaan secara keseluruhan, dengan cara menghubungkannya dengan skemata atau pengalaman yang dimiliki dan dengan menggunakan bahasa sendiri yang dituangkan ke dalam bentuk rangkuman isi bacaan yang baik. 4. Siswa dapat berpikir secara kritis dan dapat pula mengembangkan ide pokok setiap paragraf dan ide pokok dari isi bacaan secara keseluruhan dengan cara menghubungkannya dengan skemata atau pengalaman yang dimiliki dan dengan menggunakan bahasa sendiri yang dituangkan ke dalam sebuah bentuk rangkuman isi bacaan yang baik.
5. Siswa dapat meningkatkan kembali isi bacaan dalam waktu yang lebih lama. Karena melalui model ini, siswa dituntut untuk dapat memahami isi bacaan secara total dan bukan menghafalnya. 6. Selain siswa dapat memahami isi bacaan dengan baik, penggunaan model ini akan berdampak pada kompetensi berbahasa lainnya, yaitu siswa pun dapat menulis dengan baik, berbicara dengan baik, dan menyimak atau mendengarkan dengan baik. Proses pembelajaran membaca pemahaman dapat lebih menyenangkan atau enjoy dan terhindar dari kejenuhan belajar. Selain memiliki keunggulan, model membaca total juga memiliki kelemahan atau kendala. Akan tetapi, kelemahan atau kendala yang ditemukan dalam pembelajaran membaca pemahaman melalui model membaca total tidak terlalu serius dan masih bisa dengan mudah untuk diantisipasi. Kelemahan atau kendala model ini sangat berkaitan dengan guru dan siswa, di antaranya pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman melalui model membaca total tidak dapat berjalan dengan baik jika guru dan siswa tidak memaksimalkan memahami penggunaan model baru tersebut. Guru akan tampak kaku dalam menjelaskan dan menerapkan konsep model membaca total kepada siswa dalam pembelajaran. Membaca pemahaman karena masih baru, namun lama-kelamaan guru akan terbiasa. Pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman melalui model membaca total tidak dapat berjalan dengan baik jika siswa dan guru sendiri belum dapat memahami pengertian informasi fokus, kalimat topik, kalimat jabaran, ide pokok, dan ide jabaran. Pembelajaran membaca pemahaman melalui model membaca total tidak akan berhasil jika siswa tidak dapat membaca teks untuk menentukan informasi fokus dengan cara baca layap dan baca tatap, dan membaca ulang teks untuk menjawab pertanyaan dengan cara baca pilih dan baca lompat. Pembelajaran membaca pemahaman melalui model membaca total tidak akan berhasil jika siswa tidak mampu dan ragu-ragu menggunakan gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual untuk memahami pemahaman terhadap isi bacaan. Pembelajaran membaca pemahaman melalui model membaca total tidak akan berhasil jika pembelajaran didominasi oleh guru, khususnya ketika guru membahas jawaban pertanyaan dari bacaan, karena hal tersebut akan membuat siswa menjadi pasif. Dalam hal ini, justru siswalah yang harus lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran membaca pemahaman melalui model membaca total tidak akan berhasil jika siswa tidak mampu menentukan ide pokok isi bacaan, ide pokok paragraf, ide pendukung paragraf, ide pokok kalimat, dan kata-kata kunci atau hal-hal penting dalam bacaan. Pembelajaran membaca pemahaman melalui model membaca total tidak akan berhasil jika siswa sering melakukan kesalahan membuat rangkuman isi bacaan. Seharusnya dalam membuat rangkuman isi bacaan, siswa dituntut untuk mengembangkan ide pokok yang terdapat dalam isi bacaan dengan menggunakan bahasa sendiri dan menghubungkannya dengan pengalaman atau skemata yang dimiliki siswa, sehingga siswa dapat berpikir secara kritis dan kreatif. D. Solusi terhadap kelemahan atau kendala dalam penggunaan model membaca total. Berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan dalam penggunaan model membaca total dalam pembelajaran membaca pemahaman dapat diperbaiki dengan cara sebagai berikut. Guru dan siswa harus dapat memahami penggunaan model membaca total secara maksimal. Siswa harus berlatih untuk menentukan dan memahami informasi fokus terhadap teks bacaan melalui model membaca total secara kontinu. Sehingga siswa benar-benar mampu dalam hal ini, siswa harus dapat membaca teks dengan teknik baca layap dan baca tatap untuk menentukan informasi fokus. Kemudian, siswa juga harus dapat menggunakan gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual untuk mendalami pemahamannya terhadap isi bacaan. Selanjutnya, siswa juga harus dapat membaca ulang teks dengan teknik baca pilih dan baca lompat untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan informasi fokus. Siswa harus berlatih secara sungguh-sungguh untuk membuat kesimpulan akhir isi bacaan dengan baik, dengan cara memberikan komentar terhadap isi bacaan dalam bentuk kalimat berupa saran, masukan, himbauan, harapan, dan pernyataan yang sesuai dengan ide pokok bacaan. Siswa harus dapat membedakan antara kalimat topik dan kalimat jabaran, dan pikiran pokok dan pikiran jabaran, serta cara menentukannya agar siswa dapat menentukan informasi fokus dengan tepat dan cepat. Siswa harus dapat membedakan antara membuat rangkuman dan ringkasan agar siswa dapat membuat rangkuman dari isi bacaan dengan baik.
Guru harus selalu memotivasi siswa untuk berlatih, menentukan, dan memahami informasi fokus terhadap teks bacaan, membuat simpulan, akhir bacaan, dan membuat rangkuman isi bacaan dengan baik di sekolah dan di rumah. F. Prosedur pembelajaran membaca pemahaman untuk memahami informasi fokus terhadap teks bacaan melalui model membaca total. Guru membuka pembelajaran melakukan apresiasi atau menjelaskan konsep model membaca total MMT secara singkat berupa tujuan membaca pemahaman, pengertian informasi fokus, perbedaan antara kalimat topik dan kalimat pendukung, ide pokok dan ide pendukung, cara menentukan informasi fokus berupa ide pokok isi bacaan atau wacana, ide pokok paragraf, ide pendukung paragraf, ide pokok kalimat, kata-kata kunci atau hal-hal penting yang terdapat dalam teks bacaan melalui baca layap dan baca tatap. Cara membaca teks dengan melibatkan gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual. Cara menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan informasi fokus melalui baca pilih dan baca lompat. Cara membuat kesimpulan akhir isi bacaan dan cara membuat rangkuman isi bacaan. Dan kemudian meminta siswa untuk membaca sebuah teks dengan yang telah disediakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Petik mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Presentasi saya tidaklah lama. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.